Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Rizky, berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar-Rahmah Surabaya, jurusan Manajemen Dakwah, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang manajemen sumber daya manusia, yaitu meliputi perencanaan, proses perencanaan, recruiting, seleksi, penempatan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 5 Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar-Rahmah Surabaya. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia, yaitu kita sebagai manusia, perusahaan, pemerintah, organisasi apapun itu, jika kita tidak memiliki perencanaan, maka ke depannya kita tidak akan tahu kita untuk mau ngapain, perusahaan kita mau ngapain, organisasi kita mau ngapain. Jadi pentingnya sebuah organisasi, hatta diri kita, perusahaan, pemerintahan itu harus memiliki perencanaan yang matang, sehingga kita memiliki kerangka berpikir, dasar-dasar rasional, pengendali perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan itu fungsinya salah satunya yaitu perencanaan sumber daya manusia. Dan perencanaan sumber daya manusia ini memiliki tujuan sebagai perusahaan agar maksimal ke depannya, serta lebih menjamin bahwa bagi perusahaan dapat tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat waktu dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang akan ditetapkan oleh perusahaan atau diri kita atau pemerintahan. Jadi fungsinya perencanaan ini adalah untuk kita mengetahui langkah-langkah seterusnya, langkah-langkah ke depannya, visi misi kita untuk menggapai tujuan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, bagaimana tips-tips memilih strategis mendapat tenaga kerja yang mantap, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Dan semua perusahaan saya rasa memiliki kebutuhan yang sama. Yang pertama, kita harus mencari pegawai atau karyawan yang proaktif, yang luas wawasannya, formal, terkait erat dengan perencanaan strategis dan fleksibel, yaitu manfaat dari perencanaan sumber daya manusia. Antara lain yaitu manfaatnya adalah kita lebih memanfaatkan karyawan atau pegawai kita dengan efektif dan efisien. Jadi kita mencari karyawan dan pegawai itu potensinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, sehingga menjadi balance antara yang kita butuhkan dan apa yang ditawarkan oleh pegawai tersebut. Jadi kita merencanakan agar tujuan perusahaan menjadi mantap, menjadi sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan salah satu manajemen sumber daya manusia ini sangat penting, karena semakin banyak penanganan informasi ketenagakerjaan, informasi tersebut meliputi banyak hal mengenai perusahaan tersebut. Bentuk rencana yang disusun dapat disesuaikan dengan situasi pasaran kerja tersebut, sehingga menjadi efektif dan efisien. Rencana sumber daya manusia merupakan dasar penyusunan program kerja bagi satuan kerja yang menangani sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut. Dalam pelaksanaannya, perencanaan sumber daya manusia memiliki langkah-langkah pokok. Ada 4 langkah pokok, yaitu perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Jadi perusahaan memiliki beberapa orang dengan kompetensi yang telah dibutuhkan oleh perusahaan untuk dipakai selama jangka waktu yang dapat diperkirakan di masa depan. Yang kedua, perencanaan untuk keseimbangan masa depan. Berapa banyak sumber daya manusia yang ada sekarang ini yang dapat diharapkan tetap tinggal dalam perusahaan. Yang ketiga, membawa langkah berikutnya, yaitu perencanaan untuk pengadaan dan seleksi pemberhentian sementara. Bagaimana kemudian perusahaan tersebut dapat mencapai jumlah sumber daya manusia yang diperlukan. Yang keempat,
perencanaan untuk pengembangan. Bagaimana kemudian seharusnya pelatihan dan penyesuaian sumber daya manusia tersebut dalam perusahaan diatur sedemikian rupa sehingga perusahaan akan terjamin dalam hal pengisian dan kontinu akan tenaga-tenaga yang berpengalaman dan yang berkualitas. Dalam pelaksanaannya, tentu saja dalam perencanaan sumber daya manusia memiliki tantangan-tantangan SDM-nya. Yang pertama yaitu tantangan eksternal, yang kedua tantangan internal. Tantangan eksternal adalah tantangan berbagai hal yang pertumbuhannya ataupun perkembangannya berada di luar kemampuan perusahaan untuk mengendalikannya. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya harus diperhitungkan, mengingat setiap perubahan yang terjadi secara eksternal tentu akan berdampak terhadap perusahaan tersebut. Yang kedua, tantangan internal. Tantangan internal di sini adalah salah satu kondisi ataupun rintangan, halangan yang bersumber dari dalam perusahaannya, dalam jangkauan manajemen untuk mengatasinya. Jadi kita membutuhkan seorang manajer yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut karena permasalahannya ada di dalam perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan perencanaan sumber daya manusia. Jadi beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan perencanaan sumber daya manusia, antara lain yang pertama, munculnya perencanaan sumber daya manusia. Ini menunjukkan bahwa semakin luasnya visi misi dalam sumber daya manusia tersebut. Yang kedua, peran-peran staf baru yang purna waktu yang mulai ada pada beberapa perusahaan adalah untuk menyediakan dukungan petunjuk bagi praktik manajerial dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, profesional manajemen sumber daya manusia mengisi berbagai macam peran bergantung pada tugas dan prioritas organisasi tersebut. Yang keempat, aktivitas yang di-checklist dalam kegiatan manajemen sumber daya manusia ini menunjukkan bahwa peran tertentu yang harus ditunjukkan. Jadi ada buktinya. Yang kelima, keterampilan dan peran konsultasi adalah sangat penting dalam mempengaruhi pelaksanaan perubahan dalam manajemen. Yang selanjutnya adalah rekrutmen. Rekrutmen adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir bila lamaran-lamaran atau aplikasi mereka diserahkan. Hasilnya adalah sekumpulan pendaftar atau para pencari kerja yang akan kemudian diseleksi. Rekrutmen juga dapat dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan sejumlah SDM atau karyawan yang berkualitas dan untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan yang sesuai harapan. Tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas terbaik. Tujuan utama dari rekrutmen adalah dari proses rekrutmen dan seleksi yang dilakukan adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di perusahaan untuk jangka prinsip-prinsip rekrutmen yang harus diperhatikan. Yang pertama, mutu karyawan yang akan direkrutmen harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan karena mendapatkan harus mendapatkan mutu yang sesuai. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia di perusahaan itu. Untuk mendapatkan hal yang tersebut perlu dilakukan estimasi kebutuhan tenaga kerja dan analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, biaya yang diperlukan seminimal mungkin. Yang keempat, perencanaan keputusan strategis tentang perekrutan. Yang kelima, fleksibel. Yang keenam, selanjutnya itu pelaksanaan rekrutmen. Yang pertama, mengidentifikasi jabatan yang kosong dan berapa jumlah tenaga yang diperlukan. Jadi kita harus menyesuaikan yang kita ambil dan apa yang kita perlukan, berapa banyak yang kita perlukan. Yang kedua, proses rekrutmen dimulai saat adanya bidang pekerjaan baru di perusahaan. Yang ketiga, mencari informasi jabatan melalui analisis jabatan. Yang selanjutnya, untuk memperoleh uraian jabatan.
selanjutnya, jika persyaratan jabatan telah tersusun, maka langkah berikutnya adalah menentukan di mana kandidat yang tepat harus dicari. Dua alternatif untuk mencari kandidat, yakni dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. Metode-metode rekrutmen yang paling tepat, memilih metode rekrutmen yang paling tepat untuk jabatan. Ada banyak metode rekrutmen yang dipilih perusahaan dalam melakukan rekrutmen seperti iklan dan lain-lain sebagainya, promosi. Selanjutnya, memanggil kandidat-kandidat yang dianggap memenuhi persyaratan jabatan. Selanjutnya, mengumpulkan berkas-berkas lamaran mereka dan meminta mereka mengisi formulir lamaran. Selanjutnya, pekerjaan yang telah disediakan untuk selanjutnya diproses dalam tahap seleksi. Kemudian menyaring, menyeleksi kandidat. Selanjutnya, prosedur seleksi diterapkan. Kemudian membuat penawaran kerja. Setelah itu penawaran kerja. Kemudian setelah dituju mulai bekerja. Setelah itu proses rekrutmen tidak sampai di situ saja. Harus selalu ada ketika penerimaan penawaran kerja selanjutnya yaitu seleksi. Seleksi adalah upaya yang dilakukan untuk memilih dan mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai dengan tugas-tugas yang akan dikerjakannya pada jabatan kosong yang akan diisi atau ditempatinya. Kesesuaian tersebut pada dasarnya dapat diketahui dengan mengacu pada deskripsi pekerjaan atau jabatan yang telah dibuat. Dalam sumber lain dikemukakan bahwa seleksi adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak seleksi. Seleksi merupakan proses untuk mencocokkan orang-orang dengan kualifikasi yang mereka miliki, potensi yang miliki. Yang pertama, seleksi administrasi, yaitu dengan cara seleksi secara tertulis, yang secara tidak tertulis. Yang kedua, masalah-masalah yang ditemukan dalam seleksi. Peranan rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi termasuk fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang mempunyai peranan strategis dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sebagaimana yang ditetapkan dalam analisis pekerjaan, khususnya deskripsi dan bab 6 pengenalan, penempatan dan pemberhentian. Pengenalan ini merupakan sebuah hal yang harus diperhatikan bagi semua karyawan dalam perusahaan tersebut, karena nantinya dari pengenalan ini dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik antara karyawan satu dengan karyawan yang lainnya. Beberapa dimensi penting dalam program pengenalan. Yang pertama, pengenalan haruslah melibatkan manajer dari karyawan baru tersebut. Tidak hanya untuk memulai hubungan saja, tetapi juga memungkinkan karyawan mendapat detail khusus tentang pekerjaan-pekerjaan mereka. Yang kedua, pentingnya meminta pendapat dari karyawan lama untuk isi laporan, isi program. Yang ketiga, dari sisi pandangan sistem, survei tidak lanjut memberikan umpan balik bagi departemen yang dapat memperbaiki program. Keempat, membuat modul yang dapat dipakai pengenalan. Selanjutnya yaitu penempatan. Penempatan adalah penugasan kembali seorang karyawan kepada pekerjaan barunya. Keputusan penempatan lebih banyak dibuat oleh manajer lini. Biasanya supervisor seorang karyawan dengan konsultasi menentukan. Selanjutnya yaitu pemberhentian. Pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah keputusan dari individu atau perusahaan yang terkait. Hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan atau pekerja. Pemutusan kerja dapat didorong oleh berbagai alasan, disiplin ekonomi bisnis atau alasan pribadi. Peranan Departemen Sumber Daya Manusia adalah mencari cara yang terbaik untuk melakukan pemutusan tersebut sehingga terhindar dari akibat buruk bagi individu dan perusahaan, atau paling tidak bisa diminimalisasi. Bentuk-bentuk pemutusan hubungan kerja dapat berupa absen temporer, atris, layout. 7 yaitu pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Patut kita ketahui bahwasanya ketika sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut berkualitas, maka keuntungannya sangat besar bagi perusahaan tersebut. Perusahaan akan memenangkan persaingan ketika memiliki aset atau human capital berupa sumber daya manusia yang amanah, profesional, yaitu sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Maka upaya yang dilakukan perusahaan adalah
melaksanakan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktik daripada